Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita review blok NPP ya. Ini teman-teman banyak yang nanya di kolom komentar tentang blok NPP ini. Video ini emang bisa dibilang agak telat. Maksudnya udah banyak yang review tentang blok ini. Emang nggak ada salahnya ya. Saya juga ikut review tentang blok ini. Kebetulan ini ada bahannya. Karena sebelum-sebelumnya saya bisa dibilang jarang pegang blok NPP ini. Kalau teman-teman order gitu, blok biasanya yang dikirimnya bloknya talan. Jarang saya pegangin. Kebetulan ini ada bahannya nih. Ini dikirim sama Koamen nih. Ini kalau teman-teman butuh dengan blok ini, dengan blok racking ini, yang tipe NPP ini, ataupun mau butuh spare part lainnya, bisa kontak ke Koamen nih. Ini nomor WhatsAppnya. Ini di link shopnya juga ada. Nanti saya taruh deh link shopnya di kolom komentar. Untuk harga ya teman-teman. Untuk harganya ini kalau saya lihat info dari Koamen, sama aja dengan blok-blok talan. Cuman yang bedanya dengan harga yang sama, kalau NPP dia nggak ada pistonnya. Kalau ente beli blok talan kan atau blok KW yang lain kayak talan, KNJ, dia suka ada ya pistonnya ya. Di sini ada piston kitnya kan. Kalau NPP ini nggak ada pistonnya, tapi ada juga yang maketin dengan pembelian piston, dan pistonnya biasanya dipaketin dengan NPP. Itu mah terserah ke teman-teman, mau beli bloknya doang atau mau beli blok yang udah ada piston NPP, silahkan aja. Intinya gitu, kalau ente beli blok NPP dengan harga yang sama, ente nggak dapat pistonnya. Kalau ente pengen dapat pistonnya ya beda lagi kalau NPP, jadi ente harus bayar lebih. Lagian rata-rata juga kalau konsumen saya kalau misalnya beli blok-blok KW kayak model blok-blok talang gitu, piston-piston talannya nggak pernah dipakai, rata-rata pada upgrade ke piston original. Ya langsung aja ya teman-teman. Untuk blok ini ya seperti biasa, kalau ente nemuin blok KW ya pastiin bloknya cor-coran. Kalau NPP ini udah cor-coran, udah jelas. Ada perbedaan ketebalan atas sama ke bawah, sama lubang transfernya dia beda. Jadi sisinya cor-coran, bukan overboss atau bukan bos-bosan. Yang kedua ya, untuk nilai suatu blok 2 tak ya, untuk blok silinder, bukan hanya kekerasan linernya aja nih bro. Saya kasih pemahaman sedikit ya ke ente, terutama buat ente yang newbie. Ente mau pakai liner buat di 2 tak ya, saya bicara bukan 4 tak, 2 tak. Ente mau pakai liner racking sekeras apa juga, mau pakai liner tank baja, mau pakai liner bahan dari berlian juga, kalau misalnya komposisi lubang-lubangnya atau bahasa kerennya durasi exhaust, durasi transfer, blodonya, temaria kayak gitunya ngaco, motor nggak akan enak. Jadi kalau di 2 tak bukan hanya kekerasan lubang yang jadi kekerasan bahan liner yang jadi parameternya. Ente nggak percaya, coba ente lihat blok Ninja. Ente blok Ninja mekanik biasa ngorek racking sama ngorek Ninja, pasti mekanik lebih suka ngorek blok Ninja. Kenapa? Empuk. Kenapa dia empuk? Nggak ada besinya, nggak ada ininya, nggak ada liner besinya kan. Kalau racking ada besinya ya. Tuh lihat, lihat sama ente Ninja, bahannya bisa dibilang kalau ente ngorek empuk, nggak capek nih si mekanik. Cuman motornya kan kebut kan. Kenapa kebut? Karena komposisi lubangnya dia bagus. Ya sekarang kita cek ya teman-teman untuk lubang ini NPP ini. Ini lubangnya ya terus terang agak sedikit beda ya dengan blok-blok kayak talan gitu. Bisa dibilang ini samanya dengan blok-blok KW yang model-model yang stok-stok lawas. Lubangnya mirip banget, bisa dibilang hampir-hampir sama lah dengan blok orinya. Kita lihat dari tinggi transfer standar racking kan 41 ya, 0 ya. Kita lihat 41 ya, 40 berhenti di angka 0 di bawah ganjil 41. Nih kalau misalnya ente bisa lihat tuh, bisa. Tuh, dia pas berhenti di ujung radius, sama ya transfernya. Main transfer, sekandari transfer 41.
40, nolnya di bawah ganjel 41. Sekarang kita lihat lubang exhaustnya teman-teman ya. Nih, Sigmat 25, 26, 27, nolnya di atas 28. Nih, kelihatan nggak sama ente? Wah, nggak bisa lihat ya. Tuh, pas. Ini 28 berarti di angka di radius paling atas. Di lubang exhaustnya 28, transfernya 41 buat blok NPP ini. Sekarang kita lihat lebarnya ya. Nih, lebar exhaustnya nih. Standar rating lebarnya 36, 35,36 lah kalau diperhatiin. Biasanya 34 kalau blok-blok KW, 34, 34 setengah. Nah, 34 tuh. 34 koma. Tuh. 34 kan? 34,2 ya, 34 lah. Jadi teman-teman lihat tadi ya. Lubang transfernya 41, tingginya, exhaustnya 28, lebarnya 34. Bisa dibilang ini sangat mendekati ya dengan blok original, tinggi-tinggi lubangnya. Tapi ada satu yang belum dihitung, apa? Declearingnya. Ya, sekarang kita cek clearingnya ya teman-teman. Cek clearingnya kita hitung cepat aja ya. Packing selembar. Enteng tuh, jadi enteng nggak perlu bubut-bubut pinggir segala. Ada beberapa blok AW masukinnya berat. Nah, kalau masukinnya berat gitu, ente harus bubut lain sedikit. Kenapa? Nanti kalau misalnya dalam keadaan dingin berat, kalau udah panas nambah berat, anjim lah dia. Untuk NPP ini enteng. Kita ngitung cepat aja ya teman-teman ya. Gak usah di dial ya, biar nggak panjang. Ya paling melesetnya 0,05 atau 0,1 apa-apa. Ini puller saya set 0,8 pullernya nih. Tuh, 0,8. Nah, sama nih. Ini declearnya 0,8, mendemnya 0,8. Ya, ngomongin tentang declearing ya. Kalau untuk blok NPP ini bisa dibilang untuk declearingnya ini mirip banget dengan blok YP toko, YP spare part ya. Ada beberapa ke blok KW ya, declearingnya jauh, tebal. Makanya kalau misalnya ente pakai blok-blok KW yang lain gitu ya, yang langsung pasang gitu, yang declearingnya jauh gitu, motor biasanya akselerasinya lemah, motornya kurang respon, blot, lemot, gitu. Tenaganya kurang. Untuk NPP ini clearingnya bisa dibilang sama dengan YP toko. Ya meskipun tadi saya ngitung cepat, tapi mungkin melesetnya sekitar 0,05 atau 0,1, 0,8, 0,9 lah bisa jatuhnya. nggak apa-apa, maksudnya bukan nggak apa-apa, nggak terlalu jauh, beda dengan blok-blok KW yang lain, jauh banget. Jadi kalau misalnya blok KW yang lain nanti kalau misalnya mau modifikasi, mau tuning gitu ya, mau ngorek, harus banyak yang dibubut, harus banyak yang diolah, harus banyak yang dicunar. Beda dengan blok NPP ini, blok model ini karena tinggi-tinggi lubangnya bagus, jadi bisa dibilang ini blok ini mudah, gampang diolahnya atau gampang dibikin kencengnya. Dari blok NPP ini ya teman-teman, sebenarnya ya yang paling saya suka ya, yang paling serak gitu ya, di posisi lubang transfernya. Nih, transfer ininya nih. Nih, ini tingginya dalam keadaan standar udah 41.
pas berhenti di ujung radius. Beda dengan blok-blok KW yang lainnya. Maksudnya beda dengan blok-blok yang KW yang lain. Kalau blok-blok KW yang lain, kalau misalnya ente lihat video-video saya yang sebelumnya ya, lubang transfernya ente lihat 42, 43, 43 rata-rata. Bahkan ada yang nyentuh 44. Ya kan sama aja, bisa diangkat juga jadi 41. Memang betul. Misalnya blok KW yang lain standarnya 44. Mau dibikin 41 berarti ente harus angkat kan 3 mili. 41 kan. Sama tingginya 41. Ya, yang ini 41, yang blok KW juga blok KW merek lain juga sama tingginya 41. Cuman ada bedanya, beda di lubangnya. Kalau blok ini yang udah bawaannya 41 kayak seperti blok-blok ori gitu, dia posisi tinggi 41, lubangnya kecil. Lubangnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya blok KW yang tekornya banyak, ketika ente angkat jadi 41, otomatis ente ngegerus bisa 2 sampai 3 miliar. Lubangnya besar. Pengaruhnya di mana? Di gas speed. Nih, gambarannya gini nih. Walaupun ini sama-sama 41 ya, tapi kalau beda diameter lubangnya, tekanannya beda. Jadi yang 43 gitu kan otomatis lubangnya jadi gede banget meskipun sama 41. Ini kalau misalnya lubang kecil nih, kencang tuh asap, ya, semburan asapnya. Saya ganti ini dengan lubang besar, beda kan asapnya. Jadi yang saya suka itu aja di lubang transfernya. Jadi bisa dibilang kalau untuk blok NPP ini mekanik nggak terlalu capek. Ini blok ini rekomen buat misalnya ente ya mau ngolah atau mau tuning atau bahkan mau dipakai plug and play, bisa pakai ini blok NPP ini karena tingginya bisa dibilang akurat. Ya segini ya teman-teman untuk review singkat tentang blok punya NPP ini. Bagus ini lubangnya dibanding blok-blok KW yang lain. Ini miripnya dengan blok KW stok lama. Bagus-bagus, tinggi-tinggi lubangnya, jadi melencengnya nggak terlalu jauh. Memang kalau blok-blok Cina gini ya, blok-blok lokal gini ya, memang rata-rata kebanyakan sih rebranding, kebanyakan. Jadi kadang meskipun beda kardusnya gitu, tapi isinya sama aja. Tapi untuk yang NPP ini saya nggak tahu rebranding dari produk-produk KW yang lama atau emang NPP-nya bikin sendiri ya. Emang kalau dari tinggi lubangnya ini bagus, jadi bisa dibilang mirip lah dengan blok-blok KW yang dulu-dulu tuh kayak Nagoya, RTHC, itu kan bagus-bagus tuh lubangnya. Nah, sekarang blok-blok Nagoya, RTHC itu udah hilang, udah nggak ada. Jadi ini rekomen buat teman-teman. Ini blok pesanan mau diminta dihalusin lubangnya. Nah untuk ngehalusin lubang nih, ngehalusin lubang itu gimana sih? Enak gak sih buat teman-teman? Kalau kata saya ya, saran saya buat teman-teman ya, ente daripada buang-buang duit buat ngehalusin lubang, mending nggak usah dah. Mending kalau mau porting sekalian, hanya beda berapa gitu ya ongkosnya. Nanti deh saya buatin tipnya, videonya tentang teknik-teknik mau ngehalus-halusin lubang tuh manfaatnya buat ente apaan sih? Halus-halusin lubang apa work apa enggak? Apa hanya buang-buang duit aja? Oke segitu ya teman-teman untuk video saat ini. Terima kasih atas waktunya.